Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika wajib. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai sifat-sifat notasi sigma. Jadi sifat-sifat notasi sigma yang Ibu buat di depan itu ada 6. Nomor 6 Ibu tulis ini karena tidak cukup. Kita akan bahas sifat-sifatnya ini satu persatu. Mulai dari sifat nomor 1. Jadi untuk sifat nomor 1 itu berbunyi sigma A batas bawahnya adalah I sama dengan M sampai batas atasnya N. Itu kalau dicari hasilnya itu pakai cara ini. Batas atasnya dikurangi batas bawah ditambah 1. Selalu itu ditambah 1. Kalikan dengan A. Nah, A itu adalah konstanta. Tahu konstanta kan? Konstanta itu adalah angka aja. Tidak ada unsur variabelnya. Jadi, kalau misalkan ada angka aja tinggal batas bawah dikurangi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 kalikan A. Ibu berikan contoh. Kalau misalkan kalian dikasih soal sigma 5, batas bawahnya itu 3, batas atasnya 8. Kalian disuruh cari hasilnya berapa. Kalau kalian pakai cara manual kan harusnya I-nya ini bergerak dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 dimasukkan ke rumus suku kan. Tapi ternyata di rumus suku ini tidak ada unsur I-nya. Jadi kalian bingung bakal mau masukin batas-batasnya itu kemana. Jadi kita tinggal kerjakan pakai sifat yang pertama. Tinggal batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 kalikan dengan konstanta. Jadi ini 8 dikurang 3 ditambah 1 kali 5. Ini hasilnya 8 kurang 3 5. 5 tambah 1 6. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Begitu. Itu untuk contoh sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, sigma KI, di mana batas bawahnya itu I sama dengan 1 sampai N. Ini sama artinya dengan K-nya ini dibawa ke depan. K ini adalah sebuah angka, jadi kayak koefisien. Koefisiennya dibawa ke depan, sigma I, di mana I-nya sama dengan 1 sampai N. Untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh. Ketika ada soal sigma 5I, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai N, N-nya kita ubah jadi angka ya, sampai 6 misalkan, berarti kita bisa cari hasilnya ini dengan cara, ini sama artinya dengan 5 sigma I, terus I-nya ini sama dengan 1 sampai 6. Jadi kalian bisa ini kerjakan 5-nya di luar ini dalam kurung, I-nya ini bergerak dari 1 sampai 6. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 5 kali, ini tinggal dijumlahkan 3, 6, 10, 15, 21. Jadinya 5 kali 21 berapa? 105. Ini hasilnya. Untuk sifat ketiga yaitu sigma AI plus minus BI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai N. Ini bisa dikerjakan dengan cara sigma AI I-nya sama dengan 1 sampai N plus minus sigma BI I-nya sama dengan 1 sampai N. Bisa dipecah. Jadi kalau misalkan contohnya sigma 2I ditambah 3I, ini yang ini plus minus ini artinya bisa jadi tambah, bisa jadi kurang, tergantung soal. Sigma 2I tambah 3I, I-nya sama dengan 1 sampai 4. Nah ini kalau kalian kerjakan, bisa kalian kerjakan dengan sigma 2I ditambah sigma 3I. Batasnya
dibuat, ingat jangan dilupakan. I sama dengan 1 sampai 4. Nah, kalau udah kalian pecah seperti ini, kalian tinggal selesaikan dengan cara-cara seperti biasa. Ini bisa gunakan sifat kedua dulu. Nih, gunakan sifat kedua, atau kalian mau langsung juga silahkan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya. Tapi kalau kalian mau langsung juga, karena ini bisa ditambah, jadi 2i tambah 3i kan jadi 5i. Langsung aja 5i. Ini untuk menyatakan bahwa kalau penjumlahan atau pengurangan sigmanya bisa dipecah. Itu untuk sifat notasi sigma yang ketiga. Untuk sifat-sifat notasi sigma yang keempat. Sifat yang keempat ini sigma AI, I-nya sama dengan 1 sampai M, ditambah sigma AI, I-nya sama dengan M plus 1 sampai M. Sama dengan sigma AI, I-nya sama dengan 1 sampai M. Nah, perhatikan di sini. Dia penjumlahan, tapi batas bawahnya berbeda, batas atasnya juga berbeda. Apa maksudnya? Kalian akan paham di contoh soal. Perhatikan ini. Kalau misalkan ada contoh soal sigma 2i, I-nya itu dari 1 sampai 3, ditambah sigma 2i, I-nya itu sama dengan 4 sampai 6. Nah, ini perhatikan. Ini M plus 1. Berarti di sini 3, di sini 3 tambah 1 adalah 4. Kalau soalnya seperti ini, kalian bisa gunakan sifat nomor 4. Dan lagi satu, ini rumus sukunya harus sama, baru bisa menggunakan sifat nomor 4. Kalau rumus sukunya beda, tidak bisa. Nah, kalau misalkan seperti ini soalnya, kita bisa gabung menjadi 1 sigma. Coba perhatikan, ini batas bawahnya kan 1, 2, 3. Terus di sini lanjut 4, 5, 6. Berarti kita bisa gabungkan menjadi sigma 2i, I-nya sama dengan 1 sampai yang terakhir adalah 6. Ini adalah penggabungan dari 2 sigmanya ini. Itulah artinya sifat nomor 4. Ketika batas atas yang 1 3 dan batas bawah yang lagi 1 itu plus 1-nya atau 4 nih. Ini M plus 1. Itu untuk sifat nomor 4. Oke, untuk sifat nomor 5 dan 6. 5 dan 6 ini adalah sifat mengubah batas notasi sigma. Jadi untuk sifat nomor 5, kalau misalkan ada sigma AI, I-nya sama dengan 1 sampai N, kalau kalian mau mengurangi batasnya, berarti tinggal batas bawahnya dikurangi angka yang kalian mau, batas atasnya juga dikurangi angka yang kalian mau, tapi di rumus sukunya itu I-nya ditambah dengan angka yang kalian inginkan. Jadi batas-batasnya dikurang, rumus sukunya ditambah. Kalau yang nomor 6 ini untuk yang penjumlahan. Kalau batas bawah sama batas atasnya ditambah, berarti rumus sukunya yang dikurang. Ini berkebalikan nih, jangan sampai ketukar. Oke, Ibu coba kasih contoh untuk sifat nomor 5. Kalau misalkan ada sigma 2i, I-nya sama dengan 1 sampai 4. Kalau dari soal kalian diminta untuk ubahlah batas notasi sigma berikut menjadi batasnya 0. Nah, kalau disuruh ubah batas bawahnya menjadi 0, berarti 1-nya harus dikurangi berapa? Biar jadi 0 dikurangi 1. Berarti sigma I sama dengan 1 dikurangi 1, batas atasnya juga dikurangi 1. Terus ini jangan 2i dikurangi 1, tapi I-nya aja yang dikurangi 1. Ingat kurung. Karena ini dikurang berarti rumus sukunya ditambah 1. Berarti kalian bisa kerjakan sigma I sama dengan 0 sampai 3, 2i plus
plus 2. Ini 2 kali I, 2I, 2 kali 2, 2. Jadi inilah notasi sigma yang baru ketika batas bawahnya sudah diubah menjadi 0. Kalau kalian cari hasilnya ini bakal sama, cuma penulisan batasnya yang berbeda. Terus untuk contoh sifat yang keenam, yang penjumlahan. Sama ini ya, Ibu pakai soal yang sama, sigma 2I, I sama dengan 1 sampai 4, sama dengan. Kalau misalkan kalian disuruh ubah batas bawahnya menjadi 3. Berarti ya ini satunya ini tambahin berapa biar menjadi 3? Tambah lagi 2. Jadi kita bisa buat sigma I sama dengan 1 tambah 2. Berarti batas atasnya juga ditambah 2. Terus rumus sukunya itu dikurang 2. Ingat dikurung I-nya nih. Ingat ini tambah-tambah rumus sukunya kurang. Kurang-kurang rumus sukunya tambah. Ini bisa disederhanain jadi I sama dengan 3 sampai 6. 2I min 4. 2 kali I 2I, 2 kali min 2 min 4. Nah inilah notasi sigma yang batas bawahnya sudah berubah menjadi 3. Oke, itu tadi sifat-sifat notasi sigma yang udah Ibu jelasin. Sekarang Ibu mau menjelaskan contoh soal yang ada di LKS kalian halaman 6, soal nomor 3. Ibu akan menjelaskan soal tersebut. Soalnya seperti ini, buktikan bahwa, nah kalian disuruh membuktikan bahwa sigma 2I plus 3 kuadrat di batas bawahnya 1 sampai N ini sama artinya dengan 4 sigma I kuadrat I sama dengan 1 sampai N ditambah 12 sigma I sama dengan 1 sampai N ditambah 9N. Nah, bagaimana cara kalian membuktikan? Ingat, kalau membuktikan kalian harus ngerjain dari salah satu sisi aja. Kalian boleh ngerjain dari sisi kiri aja atau enggak dari sisi kanan saja, gampangnya yang mana. Sekarang Ibu mau coba kerjain buktikan dari sisi yang kiri. Kita akan membuktikan bahwa yang kiri ini bisa berubah menjadi seperti yang kanan. Oke, Ibu buat dulu sigma 2I plus 3 kuadrat I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini kan ada kuadrat ya. Kalau kalian kan sudah belajar aljabar. Kalau kuadrat itu artinya 2I tambah 3 kali 2I tambah 3. Kita kerjain dulu. Kita pakai cara yang agak panjang ini ya. 2I plus 3 kuadrat berarti 2I plus 3 kalikan dengan 2I plus 3. Kalau kalian yang sudah bisa langsung, boleh saja langsung hasil kuadratnya berapa. Tapi kalau yang belum, Ibu akan jabarkan satu persatu. Ini sigma I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini kita kali pelangi. 2I kali 2I berapa? 4I kuadrat. 2I kali 3 berapa? Plus 6I. 3 kali 2I berapa? Plus 6I. 3 kali 3 berapa? Plus 9. Nah, sampai situ sudah paham penjabaran kuadratnya? Kalau sudah, kita bisa lanjut. Nah, ini sigmanya ini panjang nih, 4I kuadrat ditambah 6I ditambah 6I ditambah 9. Dari aljabarnya ini ada yang bisa dijumlah nggak? Ada suku yang sama nggak? Ternyata 6I sama 6I bisa dijumlah. Jadi 6I tambah 6I berapa? 12I. Jadi kita bisa buat ini, sederhanain. 4I kuadrat ditambah 12I ditambah 9. Sampai situ sudah paham? Nah, setelah ini kan penjumlahan.
Kalian masih ingat tadi sifat yang Ibu jelaskan yang plus minus. Kalau misalkan AI plus minus BI itu bisa dipecah sigmanya jadi sigma AI ditambah sigma BI. Inilah kita gunakan di sini untuk membuktikan soal berikut. Jadi ini karena ada 3 penjumlahan, jadi kita pecah jadi 3 sigma. Sigma 4i, ini kuadratnya lupa ya. 4i kuadrat ditambah sigma 12i ditambah sigma 9. Ingat, batas-batasnya tetap dibuat. Jangan dilupakan. Nah, sampai sini ternyata belum sama nih, belum terbukti. Kita buktikan lagi. Nah, ini ada 4i kuadrat. 4-nya, kalian masih ingat tadi sifat yang kedua yang ada koefisiennya? Koefisien itu bisa dibawa ke depan sigma. Jadi kita bisa buat 4 sigma i kuadrat, ingat batasnya, ditambah, ini juga ada koefisiennya, bawa ke depan, 12 sigma i sama dengan 1 sampai n, ditambah, nah ini coba perhatikan, 9-nya ini tidak ada i sama sekali, berarti itu termasuk konstanta yang ada di sifat pertama. Jadi gimana caranya mencari hasil sigma konstanta? Tinggal batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Di sini ya Ibu orek-orek ya biar cukup di sana. Jadi sigma 9 i sama dengan 1 sampai n. Ini yang didapat batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 kalikan dengan konstanta yaitu 9. Jadi ini min 1 plus 1 kan n aja. Dikali 9, jawabannya adalah 9n. Ini untuk penjabaran 9n-nya. Yang ini sigma 9-nya. Berarti kita bisa buat ganti di sini jadi 9n. Nah, coba perhatikan sudah sama atau belum bentuk yang kita dapat? Lihat, 4 sigma i kuadrat, 4 sigma i kuadrat, 12i, 12 sigma i, di belakang 9n. Kalau terakhir udah sama berarti ini sudah terbukti. Kita sudah berhasil membuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan menggunakan sifat-sifat notasi sigma yang sudah kita pelajarin. Jadi untuk latihan soal kalian coba kerjakan yang ada di buku LKS halaman 7 nomor 4 ini. Yang nomor 4 ini kalian buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan untuk yang nomor A dan B. 2 soal saja. Jadi 2 soal itu kalian kerjakan di buku tulis dengan rapi, dengan bantuan sifat-sifat notasi sigma, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ibu harap jawaban kalian itu bisa tepat, rapi, dan ngumpulnya juga tepat waktu. Oke, untuk hari ini cukup sekian pelajaran matematika wajib. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.